lihat ini dong, ada orang bilang Islam cuma mengajarkan berbeda doang, gak mau maju sama teknologi. Bener gak sih? Itu mah salah paham banget gak sih? Kamu tahu nggak sejarahnya Islam itu bangun ilmu pengetahuan dan teknologi? Yuk kita bahas. Nih, lihat deh. Di Al-Quran itu udah dijelasin tentang banyak banget yang mengajarkan kita itu untuk nggak ragu-ragu sama Allah. Nih, contohnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 147. Nah, nih di surat Al-Baqarah ayat 147 juga dijelaskan bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau, Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Wah keren, contohnya apa ya? Nah, sebelum kita bahas contohnya, itu dari surat yang tadi, itu kita dapat simpulkan bahwa kita tuh nggak cuma percaya doang, tapi juga harus mengeksplorasi pengetahuan. Dulu orang Islam di masa keemasan tuh nggak cuma baca kitab suci, tapi juga belajar matematika, astronomi, keberadaban, kedokteran, dan teknik bangunan, bahkan banyak lagi. Nah, buat contohnya itu, misalnya Ibnu Al-Haytham yang menemukan prinsip optik atau ilmu cahaya yang sekarang itu dipakai buat bikin kacamata, buat bikin lensa, terus kamera, bahkan sampai ke stetoskop. Atau Ibnu Sina yang bukunya itu adalah Al-Qanun fi Al-Tibb, jadi buku pedoman kedokteran di Eropa selama ratusan tahun. Masya Allah, keren ya. Mau nanya dong, tadi kan kamu juga ada Al-Quran di internet kan, di internet kamu. Nah, kok bisa sih bukannya Al-Quran itu cuma bentuk fisik ya? Nah, sekarang tuh Al-Quran itu nggak cuma bentuk fisik loh. Nih, tadi tuh aku buka di Chrome, terus aku tulis nih Al-Quran. Terus nanti tuh muncul, ini tuh kalau nggak salah dari aplikasi yang namanya tuh NU Online. Jadi kita bisa fleksibel baca Al-Quran di mana aja dan kapan aja. Oh iya, sekarang kita bisa baca Al-Quran pakai aplikasi atau lagi pakai internet, terus juga sama pakai YouTube, dan bahkan kita bisa belajar tajwid pakai internet. Iya, benar banget. Teknologi itu cuma alat, pentingnya bagaimana kita pakainya. Umat Islam sekarang itu bisa berbagai ajaran ke seluruh dunia cuma pakai sentuhan jari. Ada juga teknologi yang mengukur waktu sholat secara akurat, mencari arah kiblat, bahkan bikin masjid yang ramah lingkungan pakai energi matahari. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi. Oh ini ya, kan teknologi bisa buat bermanfaat buat agama juga, terus juga tapi kan teknologi juga ada dampaknya kan, dampak negatifnya kan. Iya, itu sudah jelas, pasti agama ada dampak negatifnya. Jadi kenapa kita butuh pemahaman Islam untuk mengarahkan teknologi, yaitu karena Islam mengajarkan kita untuk memilih yang baik dan menghindari yang buruk. Seperti nggak pakai HP buat hal yang melanggar ajaran, tapi pakainya buat berbagai kebaikan. Kayak misalkan kita tuh nggak pakai handphone kita itu buat ngeliat hal-hal yang negatif, karena sekarang itu kan konten-konten banyaknya negatif kan. Jadi kita bisa pakai handphone kita itu untuk belajar tajwid secara online, membaca Al-Qurannya juga secara online, atau bahkan dengerin ceramah-ceramah juga secara online, atau ikut kajian itu pun juga bisa. Jadi kita harus gunain dengan bijak sama selektif aja ya. Iya, itu sih benar. Nah, udah selesai kan penjelasannya? Aku lanjut kerjain tugasku ya. Oke, aku juga mau lanjut. Syah, udah pas banget nih ada azan dulu. Yuk kita sholat. Ayo kita sholat dulu. Nah, kita itu jadi umat Islam, habis jadi orang yang bermanfaat. Contohnya kita harus bikin aplikasi tentang kesehatan yang menurut syariat, atau juga bikin aplikasi pertanian yang efisien untuk para petani.
Oh, jadi hubungannya itu saling melengkapi ya? Islam memberikan arah, ilmu dan teknologi memberikan alat untuk mewujudkannya. Persis banget, tanpa arah teknologi, tanpa ajaran Islam itu juga nggak bagus. Sebaliknya, ajaran Islam tanpa teknologi itu juga nggak bisa maju. Pasti agama Islam atau ajaran Islam itu bakal stuck di situ-situ aja. Karena sekarang itu kan anak muda pasti banyak sekali yang memakaikan internet, gadget itu untuk mencari hal-hal yang baik. Oh, makasih banyak ya udah jelasin. Sekarang aku paham dan ngerti bahwa Islam itu tidak menentang teknologi atau perkembangan zaman, tapi malah mendorongnya. Iya dong, kita itu harus pintar-pintar pakai teknologi biar kita nggak terjerumus sama omong-omongan yang hoax itu. Jangan lupa bagikan pengetahuan ini ke teman-teman ya.